Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, Ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosiana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Horas mari kita sudena. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberi kita kesempatan untuk datang ke rumahnya yang kudus ini setelah 1 minggu kita berkarya, bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah keluarga gereja dan masyarakat. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda Tuhan, karena kita meyakini dan mempercayai sabda Tuhanlah yang akan kembali menguatkan kita dan memberi kita harapan baru untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Kita telah memasuki Minggu Palmarum hari ini. Minggu Palmarum dalam bahasa ibadah gereja itu adalah Minggu Palma, di mana setiap warga jemaat membawa bunga palma kepada ke gereja. Lalu dari rumah kita bawa bunga palem yang seperti di pintu sana dan di altar ini. Lalu nanti setelah ibadah, bunga palem ini kita bawa pulang lagi ke rumah kita masing-masing. Lalu ditempel di mana di rumah kita, bisa di atas pintu atau di dinding. Supaya apa? Ini harapan menyambut raja. Itu Minggu Palma. Maka tema khotbah kita hari ini ialah, lihat rajamu datang kepadamu. Lihat rajamu datang kepadamu. Jadi kita sedang menyambut raja yang datang kepada kita. Maka perlu mengeluk-elukkan Tuhan yang datang itu melalui palem. Dalam tradisi Israel, palem ini sebuah tradisi dalam rangka menyambut Mesias yang akan datang.
Jadi Mesias yang akan datang itu menurut nubuat para nabi datang dengan menaiki keledai betina yang sebenarnya tidak berfungsi dalam arti perang, karena keledai betina tidak mungkin lari kencang. Maka Yesus memikirkan kedatangannya sebagai raja damai, bukan sebagai raja pemimpin politis dan raja perang. Itu sebab dalam teks tadi dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung sana, ada di sana keledai betina tertambat dekat anaknya, bawalah itu ke sini. Lalu jika ada orang yang bertanya, mengapa kamu ambil itu? Katakan itu perlu bagi Tuhan dan Tuhan akan segera mengembalikannya. Jadi ini Minggu Palma. Jadi ada kerinduan Raja datang kepada kita. Raja yang akan menyelamatkan, Mesias yang akan memberi keselamatan bagi kita. Inilah yang kita lihat dalam teks ini. Maka Yesus datang menunggangi kuda dan dieluk-elukkan sebagai raja yang menurut orang Israel akan memimpin bangsa Israel secara politis. Nanti akan berbeda pemahaman Israel dengan kedatangan Yesus dari versi keilahiannya. Dia bukan datang untuk menjadi pemimpin politis, tetapi kedatangan Yesus hendak membawa Raja Shalom di bumi ini, membawa kedamaian di bumi ini. Inilah kedatangan Raja itu. Jadi ada harapan bahwa datangnya Yesus ke Yerusalem menjadi harapan baru, pemimpin baru bagi Israel. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan orang Israel, dia pemimpin politis. Tetapi Yesus datang sebagai pemimpin rohani. Jadi Minggu Palmarum ini merupakan sebuah peringatan. Yesus datang ke Yerusalem dieluk-elukkan sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Jadi penyambutan kehadiran dalam bentuk, kalau kita baca tadi, ada banyak orang yang datang dan memotong ranting-ranting pohon lalu menyebarkannya di sepanjang jalan supaya Yesus datang melewati semua tebaran-tebaran daun itu, ranting-ranting itu, sebagai perwujudan telah datang Raja kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita belajar dari teks hari ini yang kita baca tadi. Apa menjadi makna atau pelajaran penting yang kita ambil dari Minggu Palmarum ini? Di mana lihatlah rajamu datang kepadamu. Dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, ada antusiasme orang-orang Yahudi begitu besar dalam menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Itu yang kita lihat dalam teks tadi. Antusiasme orang Israel menyambut raja yang akan datang itu, yaitu Yesus, begitu antusias. Kalau kita bayangkan sekarang ketika datang bupati atau gubernur ke daerah kita ini, ke Medan Krio ini, maka kita semua membuat meriah dengan cara membuat selamat datang atau membuat tari-tarian atau membuat karpet merah supaya dia yang datang itu, gubernur atau bupati yang datang itu, merasa senang disambut sebagai seorang pemimpin politis. Itu pemimpin negara. Kita begitu sibuk mempersiapkan kedatangan seorang raja. Tetapi secara rohani, bagaimana kita mempersiapkan raja di dalam diri kita? Sekarang dikatakan raja, lihatlah rajamu datang kepadamu. Apakah kita seantusias orang Yerusalem tadi, atau seantusias ketika menyambut bupati gubernur itu dalam kehidupan kita? Ketika kita dikatakan lihatlah rajamu datang kepadamu, apa yang kita kerjakan? Seandainya ini berandai-andai Yesus datang sekarang ke rumah kita, atau bukan ke rumah kita, Yesus datang ke HKBP Medan Krio ini. Bagaimana sikap kita menyambutnya? Apakah kita mengeluk-elukkan dia? Apakah kita juga akan menebar
bunga-bunga di jalan menuju kita, datang kepada kita, lalu kita tebar bunga atau membuat karpet merah bagi Yesus supaya dia masuk ke dalam hati kita. Ini nanti perenungan kita dalam Minggu Palmarum ini. Kita lihat dulu bagaimana orang Israel menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Yang pertama dalam teks tadi, mereka begitu antusias menyambut kedatangan Yesus. Maka kedatangan Yesus itu mereka anggap sebagai kehadiran pemimpin baru. Yang kedua, mereka berseru Hosiana. Ini teks ini ketika dikatakan Hosiana bagi anak Daud, lalu mereka pegang daun palem. Apa artinya? Karena bagi orang Israel, daun palem itu saya katakan tadi dipegang, dibawa ke bait suci Allah dalam rangka merayakan Paskah. Paskah dalam arti bukan seperti Paskah yang kita pahami sekarang ya. Paskah dalam tradisi Yahudi ialah mengenang orang Israel keluar dari Mesir, diselamatkan oleh Allah dan tiba di tanah Kanaan. Itulah yang disebut dengan Paskah. Dalam bahasa Ibrani Pesah. Pesah itu melampaui. Orang Israel tidak mati di tanah Mesir, tapi mereka melampaui kematian. Itu sebabnya mereka katakan Pesah. Apa bukti mereka Pesah melewati kematian? Ketika mereka membuat darah domba di atas pintu rumah mereka, maka mereka tidak mengalami kematian. Itulah Pesah. Allah telah menyelamatkan mereka, melampaui mereka dari kematian. Itulah yang dirayakan pada saat Yesus datang ke Yerusalem, merayakan Paskah. Kalau Paskah dalam pemikiran kita sekarang adalah hari kemenangan, kebangkitan Yesus dari kematian. Lalu kita rayakanlah Paskah nanti tanggal 31 Maret ini. Tapi ada tradisi yang mungkin menyimpang, yang perlu mungkin saya sampaikan, yang masih terus kita ikuti dalam tradisi Kristen. Dan itu setiap Paskah saya ingatkan juga. Soal tadi diumumkan di Warta Jemaat ada telur Paskah. Telur Paskah, kalau kita lihat teks suci Alkitab, tidak ada kaitan telur Paskah dengan kebangkitan Yesus. Kalau dicari-cari di teks Alkitab, tidak ada telur di sini. Yang ada kuburan, kain kafan, dan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu. Tapi kita buat tradisi sekarang mencari telur Paskah. Nah, ini sudah saya kritisi di dalam perbincangan diskusi teologi. Apa hubungan telur Paskah dengan kebangkitan Yesus? Tidak ada. Ini perlu mungkin direnungkan, bukan dilaksanakan tahun ini, tapi perlu juga dibicarakan nanti di forum-forum resmi. Karena tidak ada hubungan telur Paskah, telur dan Paskah. Itu maksud telur dan Paskah. Kalau bagi orang Yahudi tadi dalam merayakan Paskah, artinya dia diselamatkan, mereka bawa daun palem untuk dianggap sebagai penyambutan juru selamat Mesias yang datang. Nah, kalau kita Paskah, ketika merayakannya nanti lalu simbolnya adalah telur, tidak ada dalam teks suci telur dengan Paskah. Apa kaitannya telur? Telur itu adalah tradisi Dewi Ishtar dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menginginkan suaminya Nimrod bangkit kembali supaya hidup. Maka telur itu adalah simbol dari Dewi Ishtar. Nanti di Google aja, di Google apa itu telur dalam tradisi Dewi Ishtar. Itulah dia anggap suaminya Nimrod mati. Lalu dia menganggap telur itulah pengharapan supaya suaminya bangkit lagi dari kematiannya. Maka ada di dalam bahasa Inggris namanya Happy Easter. Happy Easter itu yang salah. Kalau dalam bahasa Inggris kita bukan Happy Easter, tapi dalam bahasa Inggris yang kita gunakan ialah Happy Passover. Passover, kita melampaui kematian. Itulah Pesah, Paskah. Jadi mungkin sulit sekali ini diterima karena pembahasannya sudah menahun, sudah membekas di iman kita bahwa Paskah selalu berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Padahal dalam teks tidak ada kaitan telur dengan kebangkitan Yesus. Tapi kok menyimpang sedikit ke sana ya.
Ini sekarang kita membahas daun tadi, daun palem. Ketika Yesus datang dieluk-elukkan membawa daun palem, Hosiana, Hosiana. Karena dalam bahasa Ibrani, Hosiana artinya selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Maka orang-orang yang menyebut Hosiana mengharap kepada raja yang datang itu, supaya raja yang datang itu memberi dia keselamatan. Jadi kalau hari ini kita merayakan Minggu Palem, maka katakanlah Hosiana, maka Yesus akan datang menyelamatkan kita, memberi kita kelepasan, mengampuni dosa-dosa kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan negara kita, karena dia akan datang menyelamatkan kita. Itu Hosiana. Maka kalau dikatakan makna Hosiana dan daun palem, ada harapan Yesus raja yang datang kepada kita itu nanti adalah raja yang memberi keselamatan, yang akan mengampuni dosa-dosa kita, yang akan menyucikan kita dari kejahatan kita, sehingga kita layak menerima berkat-berkatnya. Ini yang kedua, bahwa Hosiana dan daun palem ini merupakan simbol kita menyambut sang penyelamat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus naik keledai. Saya sudah katakan di awal tadi, Yesus naik keledai itu simbol Raja Mesias yang datang itu adalah Raja damai, bukan Raja perang. Kalau Raja perang naik kuda, dia larinya kencang. Lalu mengapa dia harus datang naik keledai? Karena keledai pada waktu itu adalah keledai yang digunakan masyarakat umum untuk bisa mengangkut beban mereka. Itu namanya keledai beban betina. Maka Yesus menggunakan transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat. Dia tidak menggunakan transportasi yang super mewah, super jet misalnya, atau pakai kereta singgasana. Dia tidak mau datang dari kemegahan, tapi datang dari kesederhanaan dan dari kedamaian. Ini simbol merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan tidak bisa Yesus datang dengan kereta kuda yang penuh dengan perlengkapan perang yang menunjukkan dia macho atau hebat. Bisa. Tapi Yesus datang dengan keledai. Supaya apa? Dia menggenapi Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan dia akan datang dengan menunggangi keledai betina. Siapa itu? Raja Shalom, Raja Damai. Jadi Yesus adalah Raja Shalom. Karena apa? Karena dia menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Karena apa? Karena keledai betina itu adalah simbol raja yang datang itu adalah Raja Damai. Itu yang kita lihat. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah raja yang datang itu memerlukan keledai. Maka dikatakan pergilah ke desa sana, ambillah keledai itu. Dan jika ada bertanya mengapa? Karena dibutuhkan oleh Tuhan. Jadi kedatangan Yesus sebagai raja kepada kita menuntut dari kita memberikan apa yang ada pada kita untuk menyambut Raja Damai. Mungkin kalau saya tanya sekarang Amang Inang, apa yang hendak kita bawa kepada Yesus atau kita berikan kepada Yesus dalam rangka menyambut dia sebagai Mesias dalam Minggu Palmarum ini? Apa yang hendak kita bawa kepada Yesus? Aha mana yang buanotta tuibana. Kalau orang desa itu tadi memberi keledai betina, kita aha mahabuah. Mungkin yang kita bawa kepada Tuhan sekarang ialah dosa-dosa kita, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan mengambil beban berat dosa itu, dan kita menjadi orang yang terbebas, merdeka, dan orang yang selamat. Maka sekarang bawalah dosamu kepada Raja yang akan datang kepada kita, supaya dia membawa dosa kita dan membuang ke tubir laut yang terdalam, dan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Maka kita menjadi orang yang terbebas, ringan beban kita,
Lalu kerja kita ialah melakukan firman ketetapannya dan kebaikan-kebaikan. Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Palmarum ini? Yang pertama, berilah diri kita sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kedamaian. Berilah diri kita sebagai alat Tuhan mewartakan kedamaian. Kalau tadi Yesus mengatakan kepada muridnya, ambillah keledai betina itu dan anaknya, karena Tuhan memerlukan. Jika ditanya mengapa diambil, maka Tuhan berkata, Tuhan akan mengembalikannya. Semakin banyak kita beri kepada Tuhan, baik diri kita, baik harta kita, baik pikiran kita, tenaga kita, maka Tuhan akan mengembalikan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita semakin banyak memberi untuk Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Tapi kalau kita semakin tidak mau atau pelit memberikan harta kita, pikiran kita untuk Tuhan pakai, maka Tuhan tidak memberkati kita secara melimpah. Mungkin berkatnya normatif, tapi orang yang memberi, maka Tuhan akan semakin memberi. Tersongon filosofi orang Batak, kalau kita melempar batu ke gunung, maka dari atas gunung akan turun batu-batu yang lebih besar dari batu yang kita lempar ke gunung. Jadi kalau kita memberi diri kita untuk Tuhan, pakai sebagai alatnya membawa kedamaian di tengah keluarga, membawa kedamaian di tengah gereja, membawa kedamaian di tengah masyarakat dan lingkungan kita, maka Tuhan akan segera mengembalikan berkali lipat yang kita beri itu kepada Tuhan. Maka jangan tunggu esok, hari ini berilah apa yang ada padamu untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita merendahkan hati. Kalau Yesus datang dengan naik keledai betina, tidak naik kereta perang, maka dia memberi inspirasi bagi kita bahwa kita pun sebagai pengikutnya janganlah membanggakan kedatangan kita dengan kesombongan kita, dengan apa yang ada pada kita. Sebab apa yang ada pada kita ini hanyalah titipan Tuhan yang sementara sifatnya. Tidak bisa kita bawa ke sorga yang kita pakai sekarang. Kalaupun kita punya 10 rumah, hanya satunya rumah yang kita tempati nanti, yaitu 2 kali 1. Kalaupun 10 mobil kita, Alphard, Lexus, Pajero Sport, Avanza, apapun itu, yang membawa kita nanti hanya ambulans. Tidak ada Pajero Sport. Pajero Sport itu hanya tinggal di garasinya itu. Tapi yang mengantar ke kuburan hanyalah ambulans. Jadi untuk apa sombong? Tidak ada tempat bagi orang sombong. Yesus saja tidak mau menyombongkan dirinya. Dia datang sebagai Mesias dengan pakai keledai betina. Jadi mulailah merayakan Palmarum ini dengan kerendahan hati. Bagi orang yang rendah hatilah Tuhan datang sebagai rajanya. Tapi bagi orang yang sombong, Tuhan tidak datang menjadi raja bagi dia. Karena raja bagi dia ialah egonya, audo raja dan Yesus. Karena itu mulailah rendah hati, supaya Yesus yang menjadi raja di hati kita, bukan aku yang menjadi raja. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa Raja Yesus Mesias telah datang ke hati kami. Kami akan menyambut Dia dengan memberi apa yang ada pada diri kami, memakai hidup kami untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya, membawa kedamaian. Yesus datang dengan membawa kedamaian. Maka ketika Tuhan datang di hati kami, di pikiran, tindakan, dan sikap kami, maka kedamaian pun akan terasa di sekitar kami. Kami datang dengan memberi kerendahan hati, bahwa Yesus tidak mau menyombongkan diri dengan kedatangan sebagai kereta kuda, tetapi Dia datang dengan mengendarai keledai betina.
Dan itu inspirasi bagi kami. Kami hanyalah titipan Tuhan. Harta yang kami miliki sekarang adalah titipan Tuhan. Karenanya kami tidak akan menggunakannya dengan sombong, tetapi kami akan menggunakannya dengan kerendahan hati. Dalam Minggu Palmarum ini kami sambut Engkau Tuhan, menjadi Raja di hati kami untuk menyelamatkan hidup kami, keluarga kami, gereja dan masyarakat kami. Terpuji Engkau Bapa, berkati kami mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.